saja kata lemak berarti sesuatu yang enak dimakan. Betul enggak? Di bawah kulit, di tulang rawan. Seneng nggak jenengan tulang rawan? Iya seneng toh? Ketika makan ayam, tulang rawan dimakan. Disitulah letaknya residu dari pemakaian hormon. Dan 40% dari hormon yang menempel di jaringan lemak hewan inilah yang dikatakan sebagai sakatolik. Apa itu? Pemacu terjadinya kanker. Ya, saya seneng banget. Ya. Jadi jenengan pun seneng makan enak terus. Sesuatu yang enak ternyata semua mengandung penyakit bukan dari dagingnya, tapi apa? Dari perlakuannya ketika memelihara. Kemudian apa maksudnya dengan memberikan mikroba? Di sini sifatnya hampir sama seperti sintetik, hanya bedanya kalau dari basic mikroba dia itu memaksimalkan dari unsur pencernakan. Hewan itu kalau pencernakannya itu bagus, maka kotorannya tidak berbau. Tapi semakin dia bermasalah, kotorannya tidak berbau. Contoh mungkin ketika ayam potong mencret, baunya luar biasa tidak enak. Karena apa? Seperti itu. Belum terserapnya sari makanan yang baik sehingga keluar lagi. Kalau terserap semua yang keluar itu hanya murni sisa, tidak akan terjadi bau. Jadi ciri khas hewan yang tidak mengandung sesuatu residu yang membahayakan tubuh, kotorannya itu pertama harus baunya tidak begitu menyengat. Itu standar seperti itu. Tetapi untuk saat ini dengan mencari sangat sulit, bahkan tidak akan pernah ada. Baik itu di semua ayam. Kemudian ke dalam tanah dan tanaman untuk mengembalikan lagi kesuburan tanah dan menghasilkan tanaman yang sehat, organik dan berkualitas. Yang dipertanyakan di sini adalah sebetulnya dibahas di bagian seminar pertanian organik, atau sering kita mengadakan revolusi pertanian organik. Maksudnya apa? Saya berstarti mengajak semua masyarakat Indonesia itu sadar bahwa kita itu terancam untuk menjadi orang. Karena apa? Menurut penelitian kami tahun 98 bersama guru besar kami Mr. Jim dari Belanda, tanah tropis di Indonesia pernah kita masukkan secara segi mikrobiologisnya. 20 tahun lagi, dimulai tahun 98, tanah tropis Indonesia adalah tanah yang tidak layak untuk ditanami. Kenapa? Banyaknya logam berat di dalam tanah, matinya mikroorganisme, sehingga menyebabkan unsur hara dalam tanah hilang. Sekarang jenengan bisa kembali ya ke daerah jenengan. Saat ini petani untuk mendapat hasil di pertanian sendiri sulit tidak? Sulit, gagal, banyak hama. Ya. Apa penyebabnya? Karena kemampuan imunitas dari tanaman kita itu betul-betul sudah tidak ada. Yang terjadi begitu petani kurang baik, mutasi semakin banyak pupuk, penanganan dengan lebih banyak, itulah residu yang panjang nikmati. Itu ya sebetulnya yang mendasari dari bahasan ini. Kemudian bahasan berikutnya adalah saya hanya mengajak setiap warga Indonesia memberikan warisan yang layak bagi anak cucu kita. Maksudnya jikalau dari sekarang kami atau semua masyarakat yang berkompetensi dalam bidang pertanian tidak peduli bagaimana mengembalikan pelestarian alam yang baik, maka yang terjadi anak cucu kita mendapatkan warisan tanah batu. Itu adalah realita. Tetapi sampai saat ini tidak tersentuh oleh birokrasi yang menangani hal tersebut. Yang terjadi adalah sifat politik bisnis di setiap segmen. Betul tidak? Betulnya saya lebih cenderung mengutamakan seperti ini. Kenapa? Untuk apa kita bicara sesuatu bagian sehat, suplemen kesehatan, jikalau yang kita makan selalu sesuatu mengandung racun? Ya, yang perlu dipahami terutama adalah itu. Jadi janganlah kita bangga kita punya sesuatu yang untuk mengobati diri, suplemen, karena tidak akan membawa dampak baik
depan kalau dari unsur ini tidak diperbaiki. Jadi mungkin siapa tahu nanti ke depan bisa kamu mau menyelenggarakan khusus bahasan masalah pertanian organik, yaitu dengan membentuk revolusi pertanian di setiap kota. Tujuannya apa? Kita ikut andil berduli. Masuk kita punya lahan paling subur, paling luas, pak hasil kenyataannya impor beras. Dibuatkan kenyataan seperti itu. Sebuah inovasi terbaru untuk Indonesiaku. Saya berusaha merancang diri dengan jiwa patriot, Pak. Karena jiwa patriot sekarang sudah hilang. Kenapa? Salah satu contoh. Ketika kita membahas satu produk, ini buatan Indonesia, ini buatan luar negeri, Bapak cenderung percaya mana? Luar negeri. Saya mana jiwa nasionalis kita? Saya bertanya, ada enggak jiwa nasionalis kita? Tidak ada. Dengan kita melihat produk luar negeri apa yang terjadi? Kita itu membuat makmur negara lain. Sadar tidak sadari. Yang kedua, secara tidak langsung kita notabene masyarakat sebetulnya itu kepandaian juga tidak jauh berbeda. Hanya penerimaan kita sebetulnya yang tidak bisa mencerna sesuatu dengan baik. Saya dari mulai tahun 96 sampai hari ini berpasti memasarkan, yang terjadi tersingkirkan. Karena sifat-sifat tadi betul-betul tidak dibina. Sekarang Indonesia itu 70% produk yang beredar itu luar negeri. Setiap orang dari anak bangsa ini berusaha menyampaikan tentang apa jadi kreativitas mereka justru tenggelam. Jikalau ini terjadi 40 atau 50 tahun ke depan, maka Indonesia ini masyarakatnya semata-mata hanya sifat konsum dan menjadi apa? Pasar orang luar negeri. Objek. Kita hanya bangga menikmati, bangga dengan nama Indonesiaku, bangga dengan Garudanya, tetapi kita itu tidak punya kemampuan. Kita dikebili saja. Ekonomi. Yang kedua, ketika kamu Indonesia telah menemukan yang berbasis positif yang akan berguna bagi makhluk hidup, tanaman tanah adalah suatu super yang terdiri atas bakteri hidup. Teknologi yang digunakan adalah teknologi mikrobakteri tercanggih saat ini. Yang dikatakan teknologi tercanggih bukan berarti saya mempunyai alat untuk produksi yang sangat canggih, tidak. Justru kami menggunakan suatu alat kuno, cuma dengan cara kita modernisasi supaya terjadi apa? Tidak termasukkan bakteri-bakteri yang bersifat merugikan bagi tubuh. Terkadang pula di lapangan kata bakteri identik dengan sesuatu yang merugikan. Padahal disadari atau tidak, tubuh kita itu justru terdiri bakteri yang jumlahnya lebih dari 100 triliun. Sekilas mengenai bakteri. Bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri. Jadi bakteri itu tidak bertelur, juga tidak beranak seperti kita. Tapi dengan cara membelah diri dalam suhu 22 derajat minimalnya, bakteri terutama Lactobacillus, E. coli, Salmonella itu perkembangannya itu luar biasa percepatannya. Bakteri positif pun akan kalah. Tetapi ada pesaingnya. Apa itu? Isobium. Dalam waktu 1 jam, 12 jamnya mampu membelah diri sampai dengan 7 miliar. Itu adalah bakteri-bakteri yang sifatnya positif bagi kita. Nanti bisa di copy, nanti dengan catat kelamaan. Nanti bisa di copy melalui kantor mawar. Bisa diolah lagi. Ini hanya saya sampaikan kilasan, sedikit saya terangkan. Karena pakainya ini. Dalam kehidupan sehari tanpa kita sadari manusia selalu berhubungan dengan jasad renek. Maksudnya mau tidak mau kita itu setiap saat selalu menggeluti bakteri, hanya saja bakteri tidak sadar sekali.